Ibu yang dimuliakan Allah, mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Agus Rian Bakri SIP SI. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah asra المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, acara selanjutnya sepatah kata dari Ketua Panitia Pelaksana kepada Bapak Dayat Senji dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Tempe, Bapak Supardi SE, terima kasih sudah bersedia hadir di tempat ini. Selanjutnya yang kami hormati pembawa hikmah Isra Mi'raj
yaitu Ustadz Sayyid Muhammad Ba'alwi Assegaf. Yang kami hormati Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Bapak Dr. Andes Said Haidar hadir MSI. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Kerukunan Keluarga Jawa sesepuh kita Bapak Haji Amang Hidayat. Selamat malam, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim At-Taqwa Ustadz Nasruri. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Ustadz Tamsono. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Hikmah Ustadz Didi Supriyadi, dan Majelis Taklim Khairunisa yang ada di Kota Sengkang, Kecamatan Tempe. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah bersedia hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman terang dari zaman jahiliyah pada masa waktu itu. Alhamdulillah pada tahun ini kami dari Majelis Taklim Darussalam bekerja sama dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas menyelenggarakan peringatan Isra Mi'raj untuk tahun ini yang kebetulan dilaksanakan di Gedung Asyariah. Kami selaku panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan baik material, tenaga maupun tenaga ya yang telah membantu sehingga lancarnya acara peringatan Isra dan Mi'raj pada hari ini. Dan kami selaku ketua panitia memohon maaf apabila dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira waktu sudah malam, tidak usah panjang lebar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hadirin kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua KKJ Kabupaten Majo kepada Bapak Haji Amang Hidayat. Dengan hormat disilakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang patut kita ucapkan yaitu lain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat-nikmat yang begitu banyak dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memperingati adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang menurut kita orang awam tidak dapat diterima hanya oleh akal saja, yaitu mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Makkahul Mukarramah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam.
Di mana Aqsa itu? Tentu kita mengetahui bersama, yaitu yang sementara ini dalam kondisi yang sangat menderita. Saudara-saudara kita berada di sekitar sana, yaitu di Palestina. Alhamdulillah tadi berita yang terbaru saya monitor sudah terjadi gencatan senjata. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bersama, hampir tiap hari saudara-saudara kita yang di sana itu dibantai oleh laknatullah. Oleh karena itu saya mendapat informasi dari panitia, katanya tidak menyediakan kotak amal. Ini adalah momen yang sangat bagus untuk kita merekrut dana untuk membantu saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita umat muslim yang ada di Indonesia ini. Jangan beranggapan itu kan di negara lain. Tidak, kita tidak bisa dipisahkan oleh Al-Aqsa. Demi Allah kita tidak bisa dipisahkan. Dan kita tidak akan rela. Setelah tidak akan rela. Al-Aqsa itu dikuasai oleh laknatullah. Tidak akan rela kita. Demi Allah kita akan bertanggungjawabkan nanti sejauh mana keimanan kita terhadap kecintaan kita kepada agama kita ini. Oleh karena itu pada malam hari ini kepada Habib Al-Ustaz untuk menjelaskan kepada umat ini agar mendapat semangat untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dalam waktu dekat kita menghadapi pesta demokrasi. Nah, langsung Bapak dan Ibu bilang, pasti disinggung. Jadi saya yang dituakan sebagai warga Jawa menghimbau, marilah kita cipta kondisi bagaimana supaya khususnya Sengkang ini, wajib pada umumnya kita ikut menciptakan suasana yang aman. Beda pendapat itu adalah nikmat. Beda pilihan itu adalah nikmat. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita ini tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan saudara-saudara kita. Wajar, ini adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Insya Allah nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini adalah pilihan Allah untuk ikut dalam kompetisi pemilihan presiden. Tapi tentunya kita sebagai manusia yang dituntut oleh ajaran, ya kita kembali lagi kepada hati kita masing-masing. Mana yang kira-kira sedikit mudaratnya, sedikit mudaratnya, dan insya Allah semua itu tidak bisa kita rencanakan. Manusia hanya merencanakan, dari Allah lah penentu nanti siapa yang kira-kira menjadi pemimpin di negeri kita yang kita cintai ini. Kita dari kelompok kecil, mari kita sama-sama berpartisipasi. Alhamdulillah di sini ada sahabat kita menjadi rekan-rekan forum pembauran kebangsaan. Nah, jadi alhamdulillah saya bagian daripada kepengurusan FPK itu. Jadi menghimbau kita pintar-pintar menempatkan diri dan jangan mengeluarkan statement yang kira-kira memancing suasana. Mari kita bawa pesta demokrasi ini, insya Allah kita bawa dengan gembira. Siapapun pilihan kita, mari kita hormati. Siapapun pilihan tetangga, siapapun pilihan sahabat, mari kita hormati bersama.
untuk menciptakan yang suasana yang baik. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon kepada Abed untuk menjelaskan dalam hikmah Isra Mi'raj ini, apa kaitannya kita umat ini dengan Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita di Palestina. Saya rasa ini yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau ada kekeliruannya itu datangnya dari saya. Oleh karena itu saya sebagai manusia biasa mohon maaf, beribu maaf. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang hadirat yang kami hormati, sambutan selanjutnya yaitu Ketua Forum Pembelajaran Kebangsaan Kabupaten Ngarjang kepada Bapak Dr. Andes Said Hadar Kabir MSI dengan hormat disilakan. Hadirin jemaah rahimakumullah, sebentar saja, sesaat saya akan memberikan sambutan. Intinya pada malam ini, saudara kita dari KKJ, keluarga Jawa, yang jelas yang berada dalam satu bingkai NKRI. Itulah saya adindaku Haji Ahmad Hidayat. Kita satu, Pak. Kita satu, Dinda. Orang Madura satu, kita juga satu. Jadi semua etnis, suku, bangsa ada di Aceh bertanggung jawab FPK dalam perlindungan dan pengamanannya. Itulah kami. Saya selaku ketua FPK datang malam ini untuk memantau baik terjadi dari internal kita, eksternal kita. Tolong FPK harus disampaikan supaya kita menyelesaikan semua masalah. Marilah kita satukan diri kita, mudah-mudahan di hadapan Rabbul Jalil mempertanggungjawabkan kehidupan kita, bisa memberikan jawaban yang menyelamatkan di antara kita. Kenapa? Benar dan laki bila ditanya kita, apa anda Pancasila Islam atau tidak? Apa anda orang Jawa atau tidak? Bukan itu yang ditanya. Olehnya itu kita satukan persepsi kita, keyakinan sekarang kita satukan bahwa betul-betul kita harus taat dan patuh terhadap Allah serta Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu terakhir saya pesankan semua majelis taklim yang sempat hadir pada malam ini, majelis taklim manapun, mari kita bersama bahu membahu bagaimana menegakkan agama Allah tapi tidak menyerang agama lain. Ya. Kenapa? Jadi pernah saya dialog dengan saudara kita non muslim. Dia bilang itu orang Islam mayoritas di Indonesia seperti mereka merasa terdesak. Seperti saya bilang, andaikan kami hidup seperti di Filipina, habis orang Islam. Tapi karena orang Islam toleransinya tinggi, Anda tidak apa-apa. Ya oleh itu kita pertahankan. Mari kita menjalin kekerabatan dengan saudara kita yang lain, walaupun kita tidak satu keyakinan dengan mereka. Dan lebih-lebih kalau kita satu keyakinan. Saya selalu ketua mengucapkan selamat pelaksanaan ini. Mudah-mudahan etnis lain, komunitas lain dapat melakukannya semua. Hadirin yang hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya sambutan cina penting kepada Bapak Supardi SE dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berada di tempat ini untuk satu kegiatan yang setiap tahun kita peringati, yaitu Isra dan Mi'raj. Ini akan memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa apa yang pernah terjadi di masa lampau menjadi pembelajaran bagi kita di masa-masa saat ini. Apa yang kita pikirkan menjadi mustahil ternyata mampu diwujudkan dan bahkan menjadi contoh, bahkan menjadi bahagian dari orang-orang saat ini untuk menjadi rujukan dalam pengembangan teknologi yang sampai saat ini terus dikembangkan oleh para ahli. Bapak Ibu yang saya hormati,
kami selaku pemerintah tentu menyampaikan terima kasih kepada KKJ yang senantiasa memberikan kontribusinya di Kecamatan Tempe ini menjadi bahagian yang melengkapi keberadaan masyarakat di Kabupaten Wajo dan khususnya di Kota Sengkang. Ya. Keberagaman kita atau pluralisme yang ada di wilayah Kabupaten Wajo ini, terutama di Kecamatan Tempe ini, menjadi lengkap dengan adanya teman-teman dari kerukunan keluarga Jawa. Ya. Jadi kita bersyukur, kita mengambil peran kita masing-masing, dan inilah yang kemudian alhamdulillah sampai pada hari ini, sampai pada mendekati pemilu, kita dianggap aman-aman saja. Mudah-mudahan pada pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang, sebelum dan pasca pemilihan umum, kita tetap berada pada kondisi yang kondusif, kondisi yang aman, dan apapun yang terpilih nanti dan siapapun nanti yang terpilih, baik di kepemimpinan nasional, di keterwakilan kita di DPD RI, perwakilan kita di DPR RI, di DPRD provinsi dan kabupaten, maka itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima dan tidak kita perdebatkan, apalagi menyebabkan kerusuhan atau hal-hal yang menjadi merusak ketentraman kita. Sekira itu Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan. Mari nanti kita dengarkan hikmah peringatan Isra Mi'raj yang kita nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita ada yang bisa kita bawa pulang sehingga menjadi recharge, menjadi mengingatkan kita kembali bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi teladan bagi kita. Sekira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita dengarkan bersama hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pembacaan doa oleh Abu Karam Ustaz Sayyid Muhammad Ba'airi Asghar. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa biyakum li dzikrillah wa hiya khairul hajirin. ثم الحمد لله على نعمة ذكر رسول الله وهي خير سورة النبيين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بداية ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita taufik sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan tentunya nikmat yang paling besar tidak lain dan tidak bukan kumpulnya kita di sini adalah untuk mengingat Allah, untuk membenarkan bahwasannya Allah yang maha besar,
bahwasanya Allah yang Maha Kuasa, maka terlaksanalah peringatan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang agung. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat Rasulullah, fahuwa khaira siratin nabiyyin fa innahu Isra wal Mi'rajun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca Siratul Nabawiyah tentang kejadian-kejadian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, maka kejadian yang paling istimewa adalah kejadian Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada yang paling baik, maka tiada yang paling indah kecuali mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan peristiwa perjalanan yang paling agung, yang paling indah diingat, yang paling asyik kita rasakan untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah adalah mengingat Siratul Nabiyyin fi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka sebelum kita masuk kepada tema inti Isra wal Mi'raj, Al-Fakir meminta maaf kepada orang-orang tua saya yang hadir di sini, wabil khusus Sayyid Haidar bin Tahir. Al-Fakir belajar di dalam Tariqatul Naqsabandiyah dengan salah satu keluarga dari beliau, yaitu Sayyidul Habib Arfan bin Hashim bin Tahir. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, disehatkan badannya, amin, dan bisa menjadi uswah untuk kita dan juga bisa selalu menjaga kita di dalam ketakwaan kepada Allah dan di dalam kecintaan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa yang hadir di antara kita Sayyidul Wali bin Habib Muhammad Alias bin Alawi bin Ahmad As-Sajjaf, dan juga orang-orang tua saya Al-Ustadz Ashrari, Al-Ustadz Nasruri, dan juga orang-orang tua saya yang hadir di antara kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Dan tidak lupa teman seperjuangan saya Al-Ustadz Edi yang selalu menggemakan salawatu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi keluarganya, Allah jadikan anak-anaknya saleh wa salehah. Dan akhina fillah, kakanda saya Bapak Ta'an, semoga Allah panjangkan umurnya juga, Allah berkahi semua usaha-usahanya, amin amin ya rabbal alamin. Temanya ini menebar kebaikan. Pada puncaknya adalah untuk saling menjaga kerukunan agar terciptalah ukhuwah Islamiyah. Di dalam menebar kebaikan, ya, kita lanjutkan dulu di dalam tema dulu, karena nanti kita bakal masuk ke Isra wal Mi'raj. Kalau udah masuk ke Isra wal Mi'raj juga nggak boleh dipotong, nggak enak nanti pembahasannya. Di dalam menebar kebaikan, ayyuhal hadirin, di dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dinu an-nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Maka ketika orang tua kita menasihati kita di dalam kebaikan,
Ketika orang tua diingatkan dengan orang yang lebih muda di dalam kebaikan, sesungguhnya ini yang sebenar-benarnya adalah menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita masuk ke dalam Isra wal Mi'raj, maka ada dua pembagian manusia. Manusia yang pertama adalah minal ghafilin, adalah orang-orang yang tertutup, hatinya tertutup dari nasihat, hatinya tertutup dari pendapat orang lain, hatinya tertutup tidak ingin menerima masukan dari orang lain. Wa kadzalika min sifatus syayatin, dan yang demikian adalah sifat-sifat syaitan la'anatullah. Maka di dalam kerukunan, di dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, maka yang harus pertama ditekankan dari seorang pemimpin kepada orang yang dipimpin adalah saling nasihat menasihati. Ayuhal hadirin, Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwasanya aku menyiapkan hadiah setiap harinya bagi siapa saja yang datang kepadaku seraya menasihatiku, yang datang kepadaku untuk memberikan nasihat agar aku kembali kepada Allah, yang selalu mengingatkanku di saat aku mulai lalai mengingat Allahu Rabbul Alamin. Wa kadzalika sahabatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nasihat sudah dihilangkan, ketika orang tua tidak mau mendengarkan yang dipimpin, maka tunggu saat, kita tunggu kapan hancurnya. Begitupun sama anak muda. Ketika kalian sudah mulai membantah dari pedoman-pedoman orang tua, ketika kalian sudah mulai menolak dari perintah-perintah kebaikan dari orang tua, maka tunggu hancurnya dirimu. Maka keduanya ini harus saling melengkapi. Ayuhal hadirun, ketika nasihat ini telah menjadi pedoman di dalam kehidupan, maka akan terciptalah ukhuwah Islamiyah, atau kama qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al muslim muslim akharun fahuwa ikhwanun. Bahwasanya muslim dengan muslim yang lain, mereka adalah saudara. Idza ahaduhum, apabila ada yang sakit satu dari saudaranya, ada duluhum, maka semuanya akan merasa sakit. Famithluhum kal jasad, itu diperumpamakan seperti jasad, Pak. Ibu, kalau ibu matanya sakit, otomatis yang sakit semuanya. Yang tadinya tidur nggak enak jadi nggak enak. Ibu, kalau ibu yang sakit hatinya, yang tadinya makannya enak jadi kagak enak. Bapak, kalau seandainya ada bapak-bapak yang sakit hatinya karena sebab iri dengki, maka dari sebab itulah menghilangkan semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka al-ikhwanun, saudara di dalam keluarga Islamiyah, adalah semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia. Jadi nggak ada Pak, kalau seandainya mata sakit masih enak aja tidur, kalau seandainya kakinya sakit masih santai aja. Semuanya terasa, pikirannya terganggu, hatinya terganggu. Wa kadzalika muslimun, inilah orang-orang Islam. Ayyuhal hadirun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira paham tentang bab ini semuanya? Bisa dimengerti? Insya Allah. Kita berlanjut kepada bab inti,
yaitu bab Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Al-Arif Billah ditanya tentang dua kemuliaan, yang dimana kemuliaan yang pertama adalah kemuliaan ketika dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah keagungan dari Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang arif billah ditanya, aina afdalu minhuma, mana yang lebih utama, memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Arif Billah ketika ditanyakan oleh muridnya pertanyaan yang begitu sulit, yang dimana pertanyaan ini ketika kita mendengar dalil tentang merayakan Maulid Nabi, dalil tentang merayakan Isra wal Mi'rajnya Nabi, semuanya mulia, semuanya agung, semuanya besar. Di dalam pertanyaan yang begitu sulit, Al-Arif Billah menjawab, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada peristiwa yang lebih agung, tidak ada peristiwa yang lebih besar mengalahkan peristiwa terlahirnya kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali, yang dimana Allah Subhanahu wa taala khalaqallaha nuran nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, kata Allah. Allah pertama kali menciptakan makhluknya, Allah adalah menciptakan nurnya baginda Nabi Muhammad. Dan Allah menciptakan nurnya baginda Nabi Muhammad langsung dari nurnya Allah, langsung dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kelahiran baginda Nabi Muhammad sungguh adalah perkara yang paling besar dan yang paling mulia untuk umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Namun berbeda dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang paling agung, kejadian yang paling besar adalah kejadian ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'rajkan. Bisa kita bayangkan, Pak, Nabi Muhammad di kota Mekah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Al-Quds, Palestina, Masjidil Aqsa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Sidratil Muntaha, langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua faham, Pak. Ada faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah mengatakan Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan hanya ruhnya saja. Namun keyakinan kita di madhabi ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan ruhan wa jasadan ayyuhal hadirun. Ruhnya Nabi dan jasadnya Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra ini adalah usuluddin, sebagaimana yang telah dibaca oleh qari kita tadi, ustaz kita tadi, tilawah kita tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bahwasanya Isra adalah usuluddin,
Barang siapa yang tidak meyakini Isra'nya Rasulullah, maka ia telah kharaja minad din, telah keluar dari agamanya Allah. Karena apa? Karena ia tidak meyakini Al-Qur'annya Allah, karena ia tidak meyakini risalah yang diturunkan oleh Allah untuk baginda Nabi Muhammad hudan linnas, untuk kita sebagai manusia, yaitu Al-Qur'an. Isra ini artinya perjalanan malam. Allah Subhanahu wa taala memulai di dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didahului dengan satu peristiwa yang begitu memilukan, ayuhal hadirun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tahun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'rajkan, ia dikatakan minal amul huzn, adalah hari yang paling sedih yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena meninggalnya istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra dan meninggal pamannya yang selalu membela baginda Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di luar, ada kaum Quraisy yang menentang Rasulullah. Begitu pula akan maju ke depan ammun Nabi Abu Thalib untuk membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari dakwahnya, dari menyampaikan risalahnya yang disampaikan oleh Allah untuk kita manusia, banyak sekali yang menolak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah pada saat itu, bahkan mencaci maki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia pulang, maka ditenangkan hatinya, maka tenanglah hatinya ketika memandang wajah kekasihnya, istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, perempuan pertama yang langsung mendapat salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab apa, ayuhal hadirun, ibu-ibu? Apa sebabnya Sayyidatuna Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Rabbul Alamin? Sayyidatuna Khadijah al-Kubra memiliki sepertiga kekayaan di kota Mekah. Beliau adalah perempuan yang mulia. Beliau adalah perempuan yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Bahkan dikisahkan bahwa Sayyidatuna Khadijah adalah min ahlil kitab. Namun ketika menikah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi, ayuhal hadirin? Bajunya Sayyidatuna Khadijah hanya punya dua, ayuhal hadirin, yang dipakai dan untuk diganti. Sayyidatuna Khadijah memberikan semua hartanya untuk perjuangan Rasulullah, untuk risalahnya Rasulullah, untuk besarnya agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan semuanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Semoga istri-istri kita yang hadir di majelis ini bisa mengikuti Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Amin. Ibu-ibu siap membela suaminya dalam keadaan apapun. Amin. Ibu-ibu selalu menjadi pemenang bagi suaminya ketika banyaknya masalah, ketika banyaknya beban. Saya ini laki, Pak. Saya ini laki, Bu. Saya ini seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Ketika saya sedang pusing-pusingnya di dalam keadaan, ketika saya sedang sempit-sempitnya di dalam kehidupan, ketika pulang ke rumah mandang istri dengan pandangan senyum, istri dalam keadaan redha, istri tidak menuntut apapun, demi Allah Pak, hati itu terasa lapang, hati itu tidak pernah terasa sempit. Namun saya juga pernah merasakan
sama yang seperti kalian rasakan semua, mungkin semua yang hadir di sini. Ketika dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan susah, kita ini seorang pemimpin yang dimana Allah menciptakan kita untuk menanggung dari apa yang kalian butuhkan. Namun ada waktunya ketika kami tidak punya kemampuan untuk menutupi kebutuhan kalian. Ketika seorang istri ketika pulang ke rumah kita nggak punya kemampuan, istri ngomel-ngomel, rasanya itu makin-makin buruk. Itu luar biasa, Pak. Itu luar biasa, Bu. Jadi kita ambil ilmu dari Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sehingga Sayyidatuna Khadijatul Kubra mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab apa? Karena sebab selalu mendampingi suaminya di dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, selalu menemani suaminya dalam keadaan apapun. Begitulah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jangan seperti yang sekarang, Bu. Ya Allah, zaman semakin aneh. Ya, kita mengikuti zaman luar biasa, nggak ada habisnya, Bu. Emosi, nafsu yang sekarang pengen punya motor, besok pengen punya mobil, dipaksain ngutang-ngutang. Nah, ya billah min dzalik. Sulit sekali. Maka di dalam hikmah Isra wal Mi'raj kita akan menuntaskan tentang bagaimana pesannya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kesedihan yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya ditolak di kota Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan istri tercintanya yang selalu menjadi penenang di dalam hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan pamannya yang selalu membela Rasulullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditolak dakwahnya di kota Makkah, Nabi Muhammad pergi ke Taif. Khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Bani Thaqib. Nabi Muhammad mendatangi Bani Thaqib, perkumpulan yang mulia. Nabi Muhammad mengira ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, perjalanan dari kota Mekah menuju Taif, perjalanan lebih dari 100 km. Nabi Muhammad berjalan kaki ditemani oleh anak angkatnya yaitu sahabat Zaid bin Harithah. Namun apa yang terjadi ketika Rasulullah di padang Taif? Nabi Muhammad ditolak, Nabi Muhammad dicaci, dimaki, bahkan Nabi Muhammad ditimpuki oleh batu oleh penduduk Taif Bani Thaqib. Maka Sayyidina Zaid bin Harithah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang ditimpuki oleh Bani Thaqib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan darah. Ketika darah ingin menetes, Nabi Muhammad langsung menadahkan darah yang ingin jatuh ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Zaid, apabila darah ini jatuh ke buminya Allah, maka niscaya padang Taif ini akan langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ketika dari Mekah ditolak, dakwah di Taif ditolak, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada malaikat, yang dimana malaikat ini untuk menyampaikan risalahnya Allah, untuk mendatangi malaikat yang ditempatkan oleh Allah di satu gunung yaitu Gunung Taif, yang dimana pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu persetujuan ayuhal hadirin. Malaikat ini mendatangi Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, idza syi'ta sa'ahlaka hadzal qawm." Apabila engkau berkehendak wahai Rasulullah, maka niscaya aku akan membalikan semua gunung Taif dan aku akan mematikan semua penduduknya Bani Thaqib.
Namun apa yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya malaikatin la tahlikul hadzal qaum, jangan kau hancurkan kaum itu. Fa innahum la ya'lamun, ketahuilah mereka menolak risalahku, mereka tidak menerimaku karena mereka tidak tahu bahwasanya aku adalah nabinya Allah, bahwasanya aku adalah risalahnya Allah untuk mereka agar mereka selamat di muka bumi ini. Ini akhlaknya baginda Nabi Muhammad, sabarnya baginda Nabi Muhammad, Bu. Nabi Muhammad sudah dicaci maki, sudah ditimpa batu, namun tetap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencaci, tidak memaki. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma hdi hadzal qaum, ya Allah berilah petunjuk untuk kaum ini ya Allah. Sungguh mereka menolak risalahku karena mereka tidak tahu. Baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam doa yang panjang yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata, wahai Tuhanku, Engkau yang maha besar, tiada yang besar selain Engkau wahai Tuhanku, bahwasanya aku adalah hamba-Mu yang sangat lemah wahai Tuhanku, maka berilah aku pertolongan. Bismillah awal mula perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 10 tahun ba'dan nabawiyah, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, 10 tahun setelah pengangkatan Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Kurang lebihnya Nabi Muhammad ketika di Isra wal Mi'rajkan umur 50 tahun. Nabi Muhammad berjalan pada malam hari dari Mekah menuju Palestina, yang dimana perjalanannya begitu jauh, hanya sekejap saja Nabi Muhammad sampai. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu kendaraan, yaitu buraq, dari kata al-buraq. Barqun artinya kilat, kendaraan yang secepat kilat. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina hanya sesaat, hanya sebentar saja. Dan telah disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perjalanannya baginda Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj, sungguh semua tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewati, tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam singgahi, tempat itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, maka tadi Bapak kita mengatakan tentang kejadian keluarga kita, ikhwanuna fi Palestina. Disinilah Pak puncaknya, Pak. Sejarah mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad Isra, ketika telah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan salat sunnah. Ketika salat didampingi, dimakmumi oleh 124.000 Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di Masjidil Aqsa. Jangan dikira Masjidil Aqsa ini hanya tempat tanpa keberkahan. Jangan dikira Al-Quds ini sejarah yang pantas untuk kita lupakan. Ayuhal hadirin, bahwasanya Al-Aqsa ini adalah kiblat pertama sebelum dan bahkan ketika Nabi Muhammad telah dilahirkan, dan bahkan Nabi Muhammad SAW telah diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sebelumnya kiblat kaum muslimun adalah di Masjidil Aqsa fi Palestina Al-Quds. Maka benar, apabila keimanan kita sudah besar, maka cukup bukti apabila keimanan seseorang itu tinggi. Ketika diceritakan saudaranya di Palestina, ia merasa sedih, ia merasa gundah, dan sungguh yang bisa kita lakukan adalah membantu saudara kita. Apabila kita punya uang, bismillah kita keluarkan harta kita untuk membantu keluarga kita di Palestina.
Apabila kita tidak punya uang, ayo kita sama-sama saling membantu, saling mengabarkan bahwasanya saudara kita di Palestina sangat membutuhkan bantuan. Dan ketika kita tidak mampu juga untuk itu, jangan tinggalkan untuk berdoa untuk keluarga kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Muhammad telah selesai sholat sunnah yang dimana dimakmumi oleh 124.000 Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad langsung didampingi oleh malaikat Jibril untuk mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sidratil muntaha, untuk bertemu dengan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mi'raj asal dari kata mi'rajun, artinya tangga. Dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad langsung dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menembus langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Ketika malaikat Jibril alaihi salatu wassalam telah sampai di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, qad khatamna rafaka ya Muhammad. Wahai Rasulullah, kekasihnya Allah, sungguh aku hanya mampu menemanimu sampai langit ini, wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku menemani engkau lebih tinggi lagi, maka niscaya aku akan hancur. Maka akan timbul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad tidak hancur? Malaikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa aib, tanpa dosa akan hancur ketika langsung bertemu dengan Allah. Namun ketika baginda Nabi Muhammad secara zahiran wal batinan, jasadan wal ruhan bertemu dengan Allah, maka kembali kepada pembahasan yang tadi Al-Fakir sampaikan, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad langsung dari nurnya Allah. Maka nurnya Allah dengan nurnya baginda Nabi Muhammad adalah nurun wahidan, nur yang satu. Ketika pertemuan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya Ahmad. Nabi Muhammad dipanggil di langitnya Allah dengan panggilan nama Ahmad. Ketika terlahir di muka bumi ini dipanggil dengan nama Muhammad. Ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ahmad, inni ahbabta an takuna an awra an-nas wajtahi fid dunya wa ghalun fil akhirah. Wahai Ahmad, aku menginginkan engkau seseorang hamba yang akan menjadi hamba yang paling wara, wazhud fid dunya, hambanya Allah yang paling zuhud di alam dunia, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala waragha fil akhirah, yang sangat cinta dengan akhirat. Ketika disampaikan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala tentang keinginannya Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ilahi kaifa izhadu fid dunya, wahai Tuhanku, bagaimana saya bisa menjadi hamba Allah yang zuhud di alam dunia. Faqala Allah ta'ala fil hadits qudsi, bil khadwati 'anil nas wa khudh min ad-dunya bi qadri ta'ami wasyarabi wal libasi wa la tadakhir lil ghad wa dum ala dzikri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah engkau hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang zuhud di alam dunia dengan apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan engkau mengasihkan diri kalian dengan manusia-manusia yang lain. Berkhalwatlah engkau wahai Muhammad, berkhalwatlah engkau wahai Muhammad. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wa khudh minad dunya, lalu ambillah dari dunia bi qadri ta'ami was sarabi wal libasi,
dari kadar secukupnya engkau makan, minum dan pakaian yang engkau butuhkan. Wala tadakhir lilghad, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau simpan makananmu, jangan kau simpan minumanmu, jangan kau simpan pakaianmu untuk besok, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dzikri, dan selalulah dirimu mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Allah, ya ilahi, kaifa adumu ala dzikrik, wahai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku bisa selalu mengingat engkau ya Allah. Faqala Allah ta'ala fil hadits qudsi, waj'al naumaka as-salah, jadikanlah dari setiap kehidupanmu adalah mengingatku, jadikanlah tidurmu untuk mengingatku, jadikanlah semua amaliyahmu adalah semata-mata untuk menggapai keridhaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadis yang sahih, ad-dunya ra'sul kulli khati'at, bahwa sesungguhnya dunia adalah, bahwasanya hubbu dunia, mencintai dunia adalah puncak dari kerusakan di alam dunia, wa huzn, dan puncak dari kesedihan, warghib wa hubbul akhirah, dan orang-orang yang mencintai akhirat tastarihul qalba li ta'atillahi wa ta'ati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mencintai akhirat, maka ia akan tenang hatinya, akan nyaman hidupnya, akan berkah hidupnya, ayyuhal hadirun. Maka di dalam hikmah Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menilai diri kita, untuk mengambil pelajaran untuk diri kita. Sudahkah kita menjalankan perintahnya Allah dari risalah Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak pikiran yang selalu kita pikirkan karena ketakutan atas kehidupan di alam dunia, karena ketakutan besok nggak bisa makan, karena ketakutan besok nanti saya akan susah, karena ketakutan nanti anak saya nggak makan. Inilah ketakutan-ketakutan yang bisa menjadikan iman seseorang muflis, iman seseorang akan hancur, iman seseorang akan hilang. Ayyuhal hadirun, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya Isra wal Mi'raj tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah as-salah. Jangan sampai kita menghadiri Isra wal Mi'raj meremehkan sholat, Bu. Ibu, jangan sampai meremehkan sholat. Inna sholat, sesungguhnya sholat, Pak, Bu, ini adalah amududdin, tiangnya agama. Wa man taraka shalah faqad taraka din. Orang yang telah meninggalkan salat, maka ia telah meninggalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan salat, maka sejatinya ia telah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggalkan salat, mereka adalah orang-orang yang rugi di dunia wal akhirah. Dan harus diambil poin dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba Allah yadhkur bihi ni'ami. Barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepadanya yang begitu besar. Wa man ahabbani li hubbillah, kata Allah, barang siapa yang
mencintaiku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba ahlul baiti hubbi, dan barang siapa yang mencintai keluargaku, maka aku akan mencintainya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan cinta yang paling benar dan cinta yang telah dirisalahkan oleh para sahabat adalah cinta dengan melakukan apa yang telah dilakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang paling benar adalah cinta yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puncak di dalam kehidupan kita, bahwasanya kehidupan yang kita lakukan tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari Allah wa Rasul apabila kehidupan ini menjauhi dari apa yang dididik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan kita ayuhal hadirun bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita salawat, kita sama-sama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab, amalan yang paling azim, amalan yang paling mulia, amalan yang paling agung, amalan yang paling Allah dengar dari hamba-hambanya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.